Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan vaksinasi lanjutan bagi pelajar SMP. Pelaksanaan vaksinasi dikebut untuk mengejar target pembelajaran tatap muka yang dijadwalkan mulai Senin pekan depan. Kamis pagi lokasi vaksinasi diantaranya digelar di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, SMP Negeri 34, dan SMP Saverius. Para peserta mengaku tidak takut disuntik vaksin COVID-19. Mereka justru senang dengan pelaksanaan vaksinasi karena menjadi tanda belajar tatap muka tidak lama lagi dimulai. Ya, kamu juga ya, nggak takut ya? Ya, tadi udah divaksin ya? Udah. Sempat takut nggak? Enggak. Kenapa nggak takut? Karena udah tahu rasanya. Udah tahu rasanya. Kenapa sih mau divaksin? Ya, biar apa ya? Biar tatap muka ya, biar tatap muka ya. Kangen nggak sekolah tatap muka lagi? Gimana perasaannya, udah divaksin apa belum nih? Udah. Tadi sebelum divaksin takut apa enggak sih? Enggak. Udah biasa. Udah biasa. Kacang aja itu. Kenapa mau disuntik vaksin? Disuruh lah. Disuruh sama siapa? Orang tua lah. Orang tua ngizinin jadi ya? Iya. Kelas berapa deh? Kelas 9. Pihak sekolah menyarankan kepada orang tua pelajar untuk mendampingi putra-putrinya saat disuntik vaksin COVID-19. Namun aturan tersebut bukan wajib. Sempat ada rasa cemas atau seperti apa itu sebelum divaksin tadi? Enggak sih, cuma namanya anak-anak pasti ada rasa takut, rasa cemasnya karena takut sama jari suntik. Tapi anaknya sendiri emang mau divaksin, Bu? Ibu harapannya seperti apa sih Ibu dengan program vaksin kita dari pemerintah ini? Ya, vaksinnya semua segera tercukupi untuk di Bandar Lampung biar bisa sekolah tatap muka lagi. Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar gelombang kedua di Kota Bandar Lampung, pihak Pemkot menyediakan 10.000 dosis vaksin COVID-19. Stok vaksin yang disediakan lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama lalu sebanyak 7.000 dosis. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan vaksin kelanjutan ya. Kemarin ada 7.000 dan hari ini kita inikan 10.000. Ada berapa titik sekolahan, cuman Bunda akan yang datang 3 ya. Tolong anak-anak kita tetap pakai protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Dan mudah-mudahan dengan kita kerjasama yang baik, sekarang Kota Bandar Lampung sudah masuk zona kuning, sudah level 3. Dan target vaksinasi 17.000 pelajar SMP negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung akan selesai pada pekan ini. Sebab hari Senin mendatang, para pelajar dijadwalkan mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masyarakat Lampung yang tertunggak membayar pajak kendaraan nampaknya harus segera ke kantor Samsat bila tak ingin kena denda. Sebab program pemutihan pajak kendaraan akan berakhir pada 30 September 2021. Masyarakat dibantu dengan tidak dikenakan denda meski pajak sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan dan hanya membayar biaya pokok pajak saja. Program itu diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Badan Pendapatan Daerah Lampung mencatat masa pemutihan pajak kendaraan yang bertepatan dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat serta level 4 menyebabkan realisasi pembayaran pajak turun hingga 15%. Hal itu berpengaruh pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Padahal selain meringankan pajak, program pemutihan juga membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, selama PPKM memang ada penurunan ya. Jadi di bulan Agustus itu, di bulan Agustus, Juli lah ya, itu memang terjadi penurunan ya. Maksudnya di bulan Juli itu cukup besar ya. Untuk pajak kendaraan bermotor sendiri itu penurunan bisa sampai 15% ya. Nah, salah satu upaya juga bisa kita lakukan dengan program pemutihan ini. Sekaligus juga kita memperbaiki updating data lah ya, pembacaan data pemilik kendaraan. Selain Lampung, ada sejumlah provinsi lain yang mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan. Antara lain Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Sebelum pulang ke Jakarta, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Pasduki sempat mengunjungi pameran UMKM di gedung pemerintah Kota Bandar Lampung pada Rabu sore. Teten berjanji akan memberikan bantuan pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung, diantaranya menyediakan konsultan pendamping bagi pelaku usaha dan memfasilitasi pemasaran produk secara digital. Kita membayar ahli-ahli untuk menjadi teman konsultasi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan produk dan lain sebagainya. Kita juga ada kerjasama dengan e-commerce untuk menyiapkan UMKM go digital. Salah satu terobosan untuk membangkitkan UMKM di tengah masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bandar Lampung yang bekerja sama dengan salah satu bank pemerintah memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga. Alhamdulillah kita sudah penandatanganan pinjaman tanpa bunga untuk UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung bersama Bank Mandiri. Mudah-mudahan ini awal dari kita untuk UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama yang dampak dari pandemi ini, insya Allah mereka akan bangkit kembali. Dari data Dinas UMKM Kota Bandar Lampung, selama pandemi COVID-19, banyak pelaku UMKM yang gulung tikar. Dari 7 ribuan UMKM pada akhir tahun 2020 lalu, menyisakan 300-an UMKM yang bertahan. Namun hingga akhir Agustus 2020, UMKM telah kembali tumbuh dan sudah menyentuh di angka lebih dari 500-an. Pemerintah Kota Bandar Lampung berjanji akan mempermudah proses pengurusan perizinan umum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mesin bernama Lesung Millennium yang dirakit sedemikian rupa oleh Nur Hadi, warga Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, masuk dalam 10 besar lomba teknologi tepat guna yang diadakan pemerintah pusat. Ini tidak ada yang terbuang sama sekali. Jadi semua limbahnya itu. Saat dipamerkan pada Kamis siang di kantor Pemda Tulang Bawang, mesin multiguna itu diketahui bisa digunakan untuk menggiling padi dengan hasil premium, menggiling ikan asin, singkong, jagung, sekam padi, dan lainnya untuk diubah menjadi bubuk. Menurut pembuatnya, jika diproduksi massal, masyarakat bisa terbantu menggiling beberapa jenis komoditas dalam satu mesin, sehingga lebih efektif dan efisien. Masuk ke dalam ini, kemudian diolah, diproses menjadi dedak, bahan yang halus untuk siap untuk digunakan sebagai pakan ternak. Nah, kemudian ini adalah penggeraknya, yaitu kita menggunakan motor listrik. Nah ini saat ini masih menggunakan daya PLN, namun pengembangan kita selanjutnya, yaitu kita menggunakan panel surya, nantinya pakai tenaga surya. Pemerintah daerah berjanji akan mendukung penuh potensi-potensi yang ada sebagai bagian dari unjuk gigi kemampuan daerah yang tidak kalah dengan pusat. Kita bisa membantu untuk mempatenkan. Lalu yang kedua, membantu bagaimana spare part tersebut juga bisa ada di beberapa bengkel ataupun market yang lain gitu. Karena ini kan sifatnya akan jangka panjang gitu. Inilah salah satu saran tadi, tapi terlepas dari semua itu, kami memberikan dukungan penuh terhadap inovasi Pak Nur Hadi dari Kecamatan Rawapitu. Selain Lampung, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar antara lain Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Bali, dan Kalimantan Timur. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.